Dia itu Sebelah tidur, pocong begitu bangun di sebelahnya itu ada pocong. Anjay. Ada sesosok pocong yang sedang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita berdua di channel Cerita Ngelantur, guys. Halo Rek, ya apa kabar? Tetap Semoga sehat, ya. kalian sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh di masa pandemi ini. Benar, tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun vaksinnya sudah ada ya, katanya vaksinnya udah datang di Indonesia. Tetap Kamu mau divaksin? ya maulah. Waduh, aku pengen. Hari ini katanya sih gratis ya, semoga aja gratis. Eh, Meskipun vaksinnya udah sampai di Indonesia, tapi tetap protokol kesehatan jangan sampai terlupakan. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas nih, kita akan bercerita tentang horor ya, misteri. Tentang pengalaman horor yang pernah mistis dialami oleh kita berdua. Pernah nggak sih ketemu hantu? Kalau aku ketemu langsung belum pernah. Sekali dari sampai sekarang belum ya. Cuma kalau bau, kemudian suara atau seperti mimpi tapi seperti kenyataan. Mimpi tapi seperti kenyataan tuh pernah. Gila, Pak. Gimana? Apa pernah kah seperti sebenarnya saya itu belum pernah melihat langsung atau ditemui secara langsung, itu belum pernah. Cuma ada beberapa hal seperti saya itu mimpi tapi seperti kenyataan. Wow, itu berarti apa sih namanya kalau mimpi jadi kenyataan itu? Deja vu. Tapi bukan deja vu. Jadi kayaknya mimpi tapi kayak kenyataan, seperti kenyataan. Padahal itu mimpi. Bukan mimpi. Gimana ceritanya itu? Jadi mungkin kalau kalian pernah mendengar bahwasanya masjid itu ya lebih angker gitu ya daripada rumah, ya memang bisa dikatakan seperti itu. Loh, kok masjid ada hantunya padahal masjid kan buat ibadah. Yang saya tahu ya, jadi yang namanya jin yaitu ya tidak memandang tempat ya, di mana dia mau bertempat ya sudah dia tempati. Dan memang ada jin itu yang Islam itu juga ada, makanya ya tidak heran kalau jin itu ada yang bertahan di masjid itu juga ada. Nah, ini cerita di masjid di Surabaya, karena saya pernah menjadi penghuni masjid gitu ya. Jadi bukan hanya saya dan teman-teman saya pun juga banyak yang mengalami. Lebih banyak kan teman saya malah. Mungkin yang saya ceritakan ini sedikit dari saya dan banyak dari teman-teman saya. Berarti masjidnya itu bisa dikatakan angker atau horor gitu? Sebenarnya bukan angker sih. Kalau dilihat itu ya biasa-biasa aja. Cuma sepertinya setiap ada orang baru yang bertempat di situ itu pasti akan mendapatkan gangguan seperti itu. Kalau masjidnya sebenarnya ya fan-fan saja, dan banyak juga yang selama bertempat di situ tidak pernah diganggu juga ada. Oh, berarti hanya pilihan doang. Iya. Makanya tidak semua orang diganggu. Jadi kalau saya itu jam 12 malam itu di masjid itu kayak baunya itu sangat wangi. Wow. Kayak bau melati? Melati campur rias bunga-bunga yang untuk di makam itulah. Oh my god. Dan wanginya itu sangat-sangat menyengat di hidung. Saat itu saya lihat jam itu sudah jam 12 lebih. Waduh iki ya. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Apa setiap jam 12 lebih itu pasti baunya seperti ya itu? Enggak harus. Cuma terkadang bau seperti itu. Pada waktu itu bertepatan jam 12 lebih gitu ya. Kemudian ya sudah, karena saya
takut dan khawatir, saya langsung baca ayat kursi itu. Saya baca keras-keras kan di masjid itu di masjid. Saya baca keras-keras jam 12 malam lebih itu, bayangkan. Nah, terus Saya orang-orang yang baca di masjid itu apa nggak terganggu dengan Anda yang baca ada yang ayat dengan keras? Ada yang bangun tanya, "Kenapa? Ada apa?" Apakah kamu mencium aroma saya? Apakah mencium bau-bau wangi menyengat? Dia enggak, biasa aja no. Jadi yang bisa mencium itu cuma saya no. Waduh ini. Tapi setelah saya baca ayat kursi itu selesai berapa menit kemudian itu udah hilang. Kemudian saya juga pernah beda hari pernah tidur juga di masjid itu pintu masjid itu seakan semuanya itu goyang. Ada yang goyang-goyang gitu. Halusinasi. Padahal pintu di masjid itu kalau dibuka itu agak seret-seret gitu. Tapi pas saya mimpi itu semua tuh goyang-goyang, brak-brok bunyi seperti itu. Dan ketika saya bangun atau melek ya, mata saya itu melek, itu suasananya hening. Semua orang yang tidur di situ ya juga hening ya, ada yang ngorok ada. Pas saya merem lagi mau tidur itu sama seperti tadi. Brak. Makanya kan mimpi tapi kayak kenyataan. Begitu saya bangun lagi itu hening lagi, nggak ada apa-apa. Udah saya berdoa terus nggak ada lagi. Pokoknya intinya itu kalau tidur di masjid itu jangan lupa doa wes. Soalnya di masjid itu juga banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Ada lagi teman saya itu yang dari mana? Riau, bukan? Medan. Oh, Medan. Itu baru datang di Surabaya di masjid yang saya tempati. Itu sebenarnya beberapa hari itu ya biasa-biasa aja. Kemudian sampai akhirnya dia itu tidak pernah cerita apa yang dia alami itu tidak pernah cerita sama sekali sampai beberapa bulan gitu ya. Sampai akhirnya gimana cerita? Mungkin kan udah pernah mungkin dia cerita udah nggak tahan menyimpan ceritanya. Dan itu mungkin sebenarnya kita pancing sih agar dia itu cerita. Akhirnya dia cerita banyak sekali kejadian-kejadian yang ya di luar nalar lah, atau bertemu dengan sesosok makhluk gaib. Bahkan ada penampakan yang genderuwo pernah, ada cewek juga pernah, bahkan yang paling parah itu tidur dengan pocong. Bayangkan. Jadi maksudnya dia itu tidur begitu bangun di sebelahnya itu ada pocong. Ada sesosok pocong yang sedang tidur. Seandainya saya yang mengalami itu udah terus saya tanya, "Loh, perasaanmu gimana?" Soalnya pas dia itu ketemu sosok pocong pas tidur itu dia itu sudah menjumpai sosok pocong itu ya sudah pernah lah di masjid itu sudah pernah. Jadi ketika saya tanya itu, "Loh, perasaanmu gimana pas kamu bangun terus dilihat di sisimu ada pocong?" Ya udah, saya tinggal tidur lagi. Kok slow banget ya adanya. Bahkan dia itu setengah indigo lah. Awalnya dia itu tidak pernah menjumpai hal seperti itu. Baru pertama ini ya. Kemudian setengah indigo, bahkan dia pernah ngomong itu kayak ada sesosok cewek yang berusaha ingin komunikasi dengan dia, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa menangkap apa yang dikomunikasikan si cewek sosok itu tadi ya. Kemudian akhirnya dia itu pernah ketemu dengan ya orang pinter lah, orang yang tahu tentang halal gaib. Begitu dia salaman, orang pinternya itu langsung ngomong gini, "Loh, Mas, sampean habis lihat ini iya." Wow. "Loh, kok tahu, Pak?" Katanya orang itu. Jadi sebagian badannya dia itu udah kayak dikuasai. Ya, kayak dikuasai, atau ya dia itu mata batinnya itu sudah terbuka tapi belum semuanya. Makanya dia tadi tidak bisa komunikasi dengan sosok wanita itu. Jadi yang paling saya bikin shock itu tadi tidur sama pocong. Tapi dan dia pocong, ya udah tidur lagi. Oh my god. Nah, jadi
Emang sih ya, emang beda-beda ya. Dan, Mungkin dari awal dan juga, sosok pocong yang ditemui di masjid itu ternyata tidak hanya dia, ada beberapa Ada orang beberapa juga yang ditemui. yang menjumpai pocong itu juga ya. Berarti Ya. udah viral ya pocong itu. Pocong viral. Ya yang namanya makhluk gaib ya teman-teman ya selalu ada meskipun itu di masjid. Ya yang penting kita tidak mengganggu mereka. Tidak ada, tidak kemudian punya salah niat juga. banyakin berdoa ya. Kalau Anda Kalau aku belum sih, belum pernah ditampakkan langsung belum. Tapi kalau mungkin kan kalau dari suara, dari benda-benda yang maksudnya hantu-hantu, benda-benda bergerak mungkin pernah lah sekilas pernah lihat, pernah tahu juga. Oke. Jujur ini pertama kali aku diganggu oleh sosok. Jadi selama berapa tahun? 18 tahun baru pertama ini aku diganggu sama yang namanya hantu. Awalnya sih kurang percaya. Bukannya kurang percaya, ya seperti itulah. Jadi pengalamanku ini pada saat saya magang. Ya, pada saat saya magang, kebetulan saya magang di sebuah hotel ternama di Gresik. Wih. nggak usah disebut. Gak boleh ya. Sebut aja Hotel X. Saya di bagian servis, terutama pelayanan di. Nanti ada yang ngira servis itu servis sopo. Ya. Servis atau pelayanan ya, biasanya yang biasa di restoran itu sebagai waiters ya, itu ada waiters itu adalah saya. Waters guys. Waiters. Iki Jano cerita horor tapi lucu. Ya apa sih? Oke, siap. Kebetulan saya di posisi yang itu loh, yang biasanya buat event-event, nah ya, untuk nyiapkan gedungnya, Nah, kebetulan pada saat sore hari itu kan besoknya itu mau ada event apalah, lupa aku. Ada event, otomatis kan seperti meja prasmananya atau ya meja-mejanya pasti kan di itu kan. Kalau anak-anak kuliner pasti tahu lah yang namanya dikasih kain terus dihias seperti itu. Pada saat itu waktunya itu jam setengah lima sore. Setelah itu didukung dengan cuaca yang bukan hujan, jadi ya hujan tapi cukup deras lah, hujannya cukup deras. Jadi otomatis suasana di dalam ruangan itu cukup maksudnya adem-adem, kena ngeri lah, adem ngeri lah, seperti itu ya. Nggak ngeri banget sih ya, aslinya biasa aja. Dan itu ada banyak sekali teman-temanku juga yang nyiapin untuk event-event besok itu. Nah, pada saat saya sudah fokus untuk menghias kainnya itu, tiba-tiba itu terdengar suara tangisan perempuan. Jangan temen lu. Bukan, perempuan. Dan di ruangan itu semuanya cowok semua, gak ada yang perempuan. Soalnya itu kan kalau untuk event-event itu kebanyakan cowok ya. Kalau cewek itu tidak dilibatkan karena jangan-jangan ya rintihan pelanggan yang ada di kamar. Serem kan? Seperti itu. Mendengar tangisan kan, awalnya aku cuek, mungkin itu temanku oke. Nggak sambil nyanyi Rizky Febian. Masa sih aku cuek. Terus tuh yang kedua, aku kira itu tuh kan di dalam gedung itu kan ada salon atau salon itu buat pengeras suara. Sound. Ya, sound. Salon itu cukur rambut, Pak. Ya Allah, basa pun deso. Salon ki bahasanya orang-orang itu ya. Oh iya, maaf. Ada sound di dalam ruangan. Nah, aku kira itu sound itu tuh nyambung di resepsionis. Mungkin pikiranku masih positive thinking ya, masih positive thinking. Mungkin mic yang di resepsionis itu belum dimatikan, jadi suaranya itu terdengar sampai di aula atau gedung itu. Ternyata nggak ada untuk saluran di resepsionis. Oke, masih positive thinking, itu masih bunyi, suara tangisan itu masih bunyi. Oh, mungkin dari parkiran, karena gedung aku kan di lantai 2, bawahnya itu tuh ada parkiran. Aku kira di parkiran. Terus masih positive thinking. Setelah itu mungkin suara perempuan yang ada di bawah parkiran.
Tapi parkirannya itu antara jarak parkiran dan gedung itu tinggi sekali, dan itu aslinya tuh nggak mungkin kalau suara tangisan perempuan tuh terdengar. Tangisannya kayak apa? Nah, tangisannya tuh kayak gini. Oke. Terus seperti tangisan lah. Oh, takut traveling. Jangan-jangan ini bukan hantu tapi Ya enggak lah. Soalnya ada orang yang lagi enak-enak di kamar ya. Yo, seperti tangisan biasa sih, seperti tangisan perempuan, dan itu tuh sampai sesenggukan lah, tangisannya sampai sesenggukan. Sampai aku sampai positive thinking kan, oh mungkin ini sampai temenku yang ada di sebelah itu tuh apa ya? Temenku yang ada di sebelah itu sampai mendengar namanya itu tuh Mr. X juga. Gak usah disebutin juga namanya, mendengar, dan dia itu bilang gini, tiba-tiba dia bilang gini, iki suara iki Jawaan gak apa-apa kan? Bahasa Indonesia. Suara tangisan ngono. Terus aku mendengar dia bilang kayak gitu, aku langsung kaget kan. Ternyata bukan aku aja yang mendengar itu, ternyata dia juga mendengar. Dan itu pun suara tangisannya itu pas di bawah meja yang aku lagi kerjain. Otomatis dia bilang gitu, aku menyadarinya, aku langsung loncat dari situ. Loncat dari situ sampai semua di ruang teman-temanku, ada berapa orang ya? Ada 10 orang insyaallah. Di ruangan itu tuh ada 10 orang sampai kaget ya, maksudnya kaget, dikira aku itu kerasukan atau apa? Kesurupan atau kaget atau apa? Sampai kayak gitu. Sampai tiba masanya itu teman-temanku tuh pada liatin aku sama temanku yang di yang dengar tangisan itu juga, mendengar penjelasan kami. Kita cek di di toilet, kita cek di bawah-bawah meja tuh nggak ada siapa-siapa dan nggak ada perempuan ya, dan itu tangisannya tangisan perempuan seperti itu sih. Itu juga terjadi itu di dalam hotelnya ya, maksudnya di gedung hotelnya itu juga seperti itu. Ada lagi juga di mes saya pada saat saya mandi, pada saat guyuran ketiga itu tuh ada suara perempuan ketawa juga seperti itu. Sampai Anda diikuti perempuan ya. Iya, jangan-jangan dia adalah mantanmu yang kau sakiti. Perempuan juga di mes itu, di perempuan juga. Ya tadi traveling otakku. Jangan-jangan ada ya nangisnya tuh bukan pelanggan nangis hotel yang lagi enak-enak ya. Anjay. Enggak. Nangisnya itu ya nangis seperti nangis dia nangis biasa sih, nangis perempuan biasa yang nangis sampai sesenggukan sampai beberapa kali. Ya Tapi percaya. Positive thinking kan sampai teman Ya. saya. Dan setelah kejadian itu seluruh pegawai hotel kan tahu semua tuh, semua pada nyamperin aku gimana ceritanya. Dan setelah kejadian itu 1 harinya itu langsung ngadain pengajian, guys. Pengajian Apa mengusir demi roh halus. Maksudnya aku sampai berpikir seperti ini. Ya Allah, apa gara-gara cerita? Ya intinya banyakin doa aja. Iya, Karena Nabi juga ya sudah memberikan tips kepada kita agar kita bisa terhindar dari godaan setan, jin yang terkutuk itu ada. Kalian membaca surat ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Atau kalian mau tidur itu juga diusahakan berdoa dulu. Jangan sampai HP-an game lupa kemudian ketiduran. Terus mimpi buruk. Terus yang disalin siapa? Jadi jangan lupa berdoa. Kemudian ya memang kita harus percaya bahwasanya ciptaan Allah yang namanya jin itu ada dan di mana-mana itu juga ada. Iya. Mungkin kalian punya pengalaman yang lebih menyeramkan dari ini, silakan share di sini. Bisa ketik di komen, atau mungkin ceritanya sama pernah kejadian juga sama teman-teman, bisa tuh di komen atau cerita. Atau ada teman saya yang mendengar cerita saya ini yang menceritakan tentang dirinya, komen ya. Sekarang gimana ya kondisinya ya? Sekarang dia udah keluar dari Surabaya. Dia sekarang merantau ke Riau. Iya. Semoga di sana dia juga tidak mengalami hal seperti itu. Baik-baik ya di sana ya.
Ya, insya Allah itu teman-teman cerita horor tapi kok agak lucu ya. Iya, Horor tapi dibawakan dengan ya cerita ngelantur gitu ya. Semoga apa yang kita ceritakan ini ya apa ya menjadikan hiburan atau informasi untuk kalian. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi dan tetap berdoa agar tidak seperti teman saya ini diikuti oleh cewek yang sedang menangis atau tidak seperti teman saya yang tidur dengan pocong. Oh my god, saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada saya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa Share juga video ini. Dukung terus channel kami agar Bisa berkembang. Channel kami Oh ya, bisa kemarin ada yang komen, Bang, apa nggak punya modal kok apa backgroundnya jendela. Oh, oke. Apa kita perlu klarifikasi atau di video selanjutnya aja nanti kita klarifikasi kenapa kok Oke. background kita seperti itu? Memang kita nggak ada modal. Ya memang ini kan masih awal, Masih awal. Kalau kalian ingin berusaha ingin membantu kita, Ya. oke, kita siap. kita siap. Kita siap menerima. Ya, Sekian mohon dari maaf, kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.